Berikut pokok pikiran menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Insinyur Soekarno menempatkan nilai nasionalisme pada urutan pertama dengan tujuan menyatukan kondisi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah pri kemanusiaan. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan pada sila kedua. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Rumusan Pancasila Insinyur Soekarno selanjutnya adalah mufakat atau demokrasi. Mufakat yakni hasil musyawarah dan Insinyur Soekarno juga ingin demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Pada sila keempat, gagasan kesejahteraan muncul. Mengingat Indonesia sempat mengalami penindasan dan kemiskinan ekonomi oleh kolonialisme. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno menyatakan rumusan Pancasila berikutnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sebab semuanya berhubungan dengan ketuhanan. Insinyur Soekarno meletakkan ketuhanan pada urutan paling akhir untuk menjadi penyokong atau penguat prinsip sebelumnya. Supomo kemudian menyampaikan usulannya soal dasar negara. Menurut dia, ada 5 prinsip yang bisa dijadikan dasar negara. 5 prinsip itu yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan. Berikut rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadapan luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Peri kebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Menurut Muhammad Yamin, paham nasionalisme ini perlu merujuk pada tradisi, adat, agama, dan bukan merujuk pada negara lain. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Muhammad Yamin, tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin menitik beratkan soal kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial berkaitan dengan daerah-daerah di sebuah negara. Hal ini harus sama di daerah yang dengan yang lainnya. Itulah rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin. Setelah masing-masing tokoh menyampaikan gagasannya, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang bertugas menyempurnakan gagasan dasar negara dari semua pihak. Barulah lahir Pancasila sebagai yang tertulis di Piagam Jakarta dan kemudian disahkan di sidang BPUPKI pada 18 Agustus 1945 serta berlaku sampai saat ini.